momen Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang semangat, optimis, dan juga progresif. Karena hanya dengan itu Allah akan membukakan jalan kemudahan-kemudahan dan juga jalan-jalan keberhasilan bagi kita, bagi Anda semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus, masih bertepatan di Ramadan kali ini di Maliki Podcast dalam rangka Syiar Ramadan di 1444 Hijriah. Nah, pada saat kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sambut terlebih dahulu, yaitu Profesor Dr. Hajah Umi Sumbullah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Imi. Siang ini bagaimana, Prof? Alhamdulillah sehat, dan ini sudah memasuki Ramadan ke-6 dan alhamdulillah semua giat lancar dan juga perkuliahan dan lain-lain semuanya diberikan kelancaran dan juga tugas-tugas yang lain. Alhamdulillah, masih semangat ya Prof ya Ramadan Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah, iya. Kali ini kita akan menyusung tema yaitu momen membentuk karakter mukmin yang kuat, semangat dan progresif. Itu seperti apa sih Prof sebenarnya? Baik, sebenarnya itu kita berangkat dari hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang ditakhrij oleh Imam Muslim dan kualitasnya sahih, dan hadis ini sangat populer Mbak Amy. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'ifi wa fi kullin khairun. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Masya Allah. Artinya apa nih Prof? Mungkin banyak belum tahu ini. Baik. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu Nabi Muhammad bersabda bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya mukmin yang lemah itu juga dicintai oleh Allah, hanya kecintaan Allah terhadap mukmin yang kuat itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin yang kuat dia bisa menguatkan dirinya, bisa berbuat baik untuk dirinya dan lebih banyak berbuat baik untuk orang lain. Karena itu betul. Karena itu kemudian Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Jadi hadis itu isinya yang pertama adalah bahwa seorang mukmin itu harus kuat sehingga bisa dicintai oleh Allah karena kebermanfaatannya untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhris alama yang fa'uka. Jadi bersungguh-sungguhlah. Jadi effortnya itu harus berlebih gitu ya. Untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa memberikan kepadamu kemanfaatan. Ya, ikhris alama yang fa'uka. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Ya. Wasta'in billah, ya. Dan minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah atau merasa lemah. Ya. Jadi itu motivasi yang kedua. Jadi karena mukmin yang kuat itu harus ditopang dengan semangat yang juga baik, semangat yang juga kuat, komitmen yang kuat sehingga dia bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Kemudian hadis itu isi yang ketiga adalah wa in asobaka musibah. Jadi ketika ada
tertimpa musibah, maka dia harus mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah. Tidak boleh mengatakan bahwa seandainya saya berbuat ini maka tidak akan seperti ini dan seterusnya. Kenapa? Wa inna lau taftaha amala syaiton. Jadi karena kalimat pengandaian lau itu bisa membuka pintu setan itu untuk menggoyahkan keimanan kita. Seakan-akan kita tidak menerima takdir dari Allah, ya. Dan karena itu orang yang kemudian berandai-andai seperti itu, maka menandakan bahwa dia mukmin yang lemah, bukan mukmin yang kuat. Iya, kan kadang orang bilang nih ya, aduh aku mending lemah aja deh daripada nanti dipikir kuat kayak gitu, Prof ya. Ada yang seperti itu. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka menjadi mukmin yang kuat adalah perintah. Betul nggak nih, Prof? Betul, betul. Jadi bisa dijelaskan gitu, Prof? Iya, karena orang mukmin yang kuat tadi seperti saya sampaikan bahwa dia bisa memotivasi dirinya. Iya. Dan motivasi diri yang kuat itu maka membuat dia bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi untuk dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya dan untuk orang lain. Karena itu kan ada hadis Nabi yang lain bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya, begitu ya. Iya. Baik. Benar sekali. Tatkala dari ketiga kekuatan tersebut, Prof ya, ada nggak sih yang bisa disebutkan di sini adalah ketiga entitas dimensional harus dijaga. Ada kekuatan ruh ya, Prof. Ada kekuatan fisik dan kekuatan psikis. Nah, bisa dijelaskan tuh, Prof, dari ketiga elemen itu. Baik. Jadi puasa itu momen yang sangat kuat, yang sangat berarti bagi kita semuanya untuk menjaga kekuatan ketiganya secara proporsional. Ini saling berhubungan ya nih, Prof. Betul. Jadi kekuatan ruh, kekuatan akal, ya, ruh, kemudian juga ada kekuatan fisik dan juga kekuatan psikis. Jadi ruh itu dengan apa ya? Dengan riyadhah spiritual. Kita setiap hari, setiap malam juga qiyamul lail, ya, tarawih, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, gitu ya. Itu adalah cara kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memperkuat ruh kita. Yang kedua dari sisi kekuatan fisik. Kekuatan fisik ya tentu dengan asupan gizi yang seimbang, yang berimbang gitu ya, yang proporsional. Dari luar berarti, Prof, ya. Betul, baik itu tatkala sahur maupun tatkala berbuka puasa. Kenapa? Karena kalau dengan asupan gizi yang seimbang, yang proporsional, maka puasanya juga akan lancar, badan sehat, sehingga dia juga bisa lebih bisa mengisi puasanya, Ramadannya dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang positif. Kemudian kalau dari sisi psikis ya, Mbak ya. Kalau dari sisi psikis itu bahwa ada ketenangan, ya. Puasa itu kalau kemudian diimbangi dengan banyak zikir, ya, banyak latihan spiritual, ada mujahadah spiritual dan seterusnya, maka ketenangan fisik, ketenangan psikis didapatkan, sehingga kemudian itu bisa berpengaruh pada kepribadian seseorang, dan itu juga bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk bisa berbuat lebih baik, sehingga nanti menjadi mukmin yang dicintai dan disukai lebih oleh Allah. Amin. Nah, dari pengalaman ketiga yang di atas, ini bisa disimpulkan mungkin puasa adalah sarana yang efektif untuk mengolah kekuatan ruh, akal, dan fisik sekaligus, sehingga terbentuk jiwa paripurna pada diri setiap mukmin. Nah, dari kutipan tersebut, ada yang bisa dijelaskan nih, Prof? Iya, karena begini, manusia itu kan terdiri dari ada fisik, ada psikis, ada hati, ada akal, begitu ya Mbak Ime, yang itu semuanya harus kita jaga keseimbangannya. Kalau semua dimensi yang ada di dalam diri kita dijaga dengan sangat seimbang, maka kita juga akan menjadi pribadi yang juga seimbang. Otak kanan juga ada pasangannya otak kiri, kan begitu ya. Ada eros, ada logos, ada rasa, ada pikir, gitu ya.
ada jasmani, ada rohani, ada dunia, ada akhirat ya. Karena itu kan di dalam Islam itu kita harus menyeimbangkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Urusan dunia juga diimbangi dengan aktivitas-aktivitas untuk keperluan akhirat kita gitu ya. Wabtaghi fima ataka wa darul akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya, kan begitu ya. Benar sekali. Jadi kita diperintah untuk mencari atau menyediakan diri kita untuk beramal untuk akhirat kita, kepentingan akhirat kita, tetapi jangan lupa untuk kepentingan dunia kita. Karena kepentingan dunia itu kan kadang untuk kebalik nih untuk Prof ya, dunia dulu gitu ya. Iya. Tetapi nggak apa-apa Mbak. Yang penting itu diniatkan untuk jadi mencari bekal dunia untuk bekal akhirat gitu ya. Untuk beribadah itu kan untuk di akhirat. Kalau ekonominya kuat, fisiknya kuat, psikisnya kuat dan seterusnya kan ibadah juga lancar, kemudian juga belajar juga dengan semangat, kemudian mendapatkan prestasi yang juga baik gitu ya. Lah itu adalah bekal kita, diniatkan bekal kita untuk akhirat kita. Karena semuanya kan harus dengan ilmu, betul nih Prof, betul menguasai sekali. Dunia dengan ilmu, kemudian akhirat juga dengan ilmu. Kadang kan orang kita cari bekal yang banyak untuk akhirat, tapi di dunia kadang kita bingung dengan sendirinya gitu Prof ya. Iya, itu saya kira mungkin ada salah ya, pemahaman yang kurang tepat tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan dunianya mungkin ditinggalkan saja atau mungkin sedikit saja gitu ya. Miskin nggak apa-apa, yang penting nanti bisa masuk surga. Padahal justru karena kalau kita punya azam yang kuat, komitmen yang kuat untuk menjadi mencari berkah sebanyak-banyaknya, anugerah sebanyak-banyaknya dalam bentuk ekonomi atau uang, dalam bentuk kesehatan dan seterusnya, itu adalah justru akan mempermudah kita ya untuk mencari banyak jalan untuk menuju surga. Bukankah menuju surga itu juga dengan ilmu lah? Ilmu itu juga perlu sarana penunjang atau sarana penopang yang lain, kan begitu. Iya betul. Bekalnya kan juga harus ada untuk mencari ilmu gitu ya. Karena itu kata Nabi man salaka fihi ilman gitu ya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu berarti mempermudah dia, mengantarkan dia untuk menuju surga. Kan begitu. Ya, ini saya kembali sedikit ke depan nih Prof ya. Tadi ada jika seorang terbiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat pada awal waktu dengan bersandar kepada Allah, maka sesuatu yang bermanfaat itu akan lebih bermanfaat baginya. Ini penjelasannya seperti apa nih Prof? Baik, itu dari penggalan hadis ikhris alaman ma yang fa'uka. Ya, wasta'in billah wala ta'jas. Kan itu Mbak ya. Dari bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, berarti kan harus selalu bermohon kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kesuksesan kita itu karena usaha kita, tidak ya, tetapi karena Allah menolong kita, karena Allah mempermudah urusan kita. Oleh karena itu kalau kita melakukan sesuatu dengan semangat, ya tadi disampaikan Mbak Imi, mengerjakan pekerjaan itu tepat waktu atau awal waktu, maka itu akan memudahkan kita gitu ya untuk mengarrange untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Tetapi kalau kita biasa menunda pekerjaan, numpuk nanti di akhirnya kan kurang bermanfaat, baik itu untuk kita, bahkan bisa merugikan kita, merugikan juga orang lain. Orang lain itu siapa? Ya bisa diri kita
bisa keluarga kita, anak-anak kita yang mestinya dia mendapatkan hak-haknya, tetapi karena kita sibuk dengan lembur karena menumpuk pekerjaan, maka haknya diabaikan atau tidak terpenuhi, ya. Karena itu sebenarnya semuanya ada efeknya begitu bagi kehidupan kita, keluarga kita maupun masyarakat di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Lingkungan orang lainnya. Baik Prof, untuk ini hadis yang tadi kalau kita bertelah sedikit ya, menegaskan bahwa ada 3 karakter yang harus dimiliki setiap mukmin sehingga menjadi pribadi yang mengagumkan. Di antaranya berorientasi kepada kebaikan, bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan, serta bersabar atas musibah dan kesulitan. Betul. Nah, yang akhir itu kayaknya susah sekali nih Prof ya. Betul, Mbak. Harus sabar ya. Iya, betul. Jadi musibah itu kan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ketika musibah maka diuji keimanan kita. Apakah kita menerima takdir atau tidak? Karena beriman pada takdir itu adalah bagian dari rukun iman yang harus kita komitmen untuk mengikuti atau mengimani itu. Karena itu ketika ada musibah maka ini adalah takdir Allah, tetapi jangan terpuruk dengan musibah itu. Kan gitu ya. Betul. Makanya jangan terpuruk dengan musibah itu. Karena itu karakter mukmin yang kuat itu dia semangat ya, dia semangat, kemudian dia progresif ya. Karena progresivitas itu artinya bahwa ketika ada musibah, ketika ada kesulitan, maka kita akan melakukan pemetaan sebenarnya apa yang terjadi, di mana kesulitan-kesulitan itu, dan kemudian kita bisa menyusun rencana atau langkah-langkah ke depan yang lebih baik sehingga kesuksesan yang kemudian kita dapatkan. Sebenarnya itu adalah pesan moral dari hadis itu, 3 hal itu. Jadi menjadi mukmin yang kuat itu harus semangat ya, optimis ya, kemudian memiliki sikap yang progresif itu tadi. Tetapi tetap wasta'in billah. Wasta'in billah itu harus dicatat ya. Tetap harus wasta'in billah. Betul. Ya. Kalau tadi kita membahas dari belakang, sedangkan berorientasi kepada kebaikan, itu contohnya seperti apa sih, Prof? Ya, berorientasi kepada kebaikan bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus punya nilainya. Harus punya nilainya. Harus bernilai. Harus bernilai, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Jadi mukmin yang kuat itu harus seperti itu. Wa fi kullin khairun, bahwa setiap sesuatu itu pasti memiliki kelebihan. Karena itu jangan pernah memandang orang lain itu rendah, karena serendah apapun dia di mata Anda, bahwa dia punya kelebihan. Nah, itu yang belum dipahami sama orang-orang ya, Prof. Wa fi kullin khairan. Jadi setiap sesuatu pasti punya kelebihan ya. Di samping kelemahan pasti punya ada kelebihan dan itulah yang harus terus dieksplorasi ya, kelebihan-kelebihan itu dengan tetap memohon kepada Allah bagaimana kemudian kita bisa mengolah kelebihan itu menjadi kekuatan. Iya. Satu lagi nih Prof yang belum dibahas adalah bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan. Ini kan bersyukur konteksnya banyak sekali. Betul. Kalau dalam yang sudah dibahas ini seperti apa bersyukurnya, Prof? Ya, syukur itu untuk semua hal. Musibah itu kan sebenarnya di satu sisi adalah cobaan, tetapi di sisi lain itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Kalau bisa nerima nih Prof. Iya, karena itu betul Mbak. Jadi semangat dari hadis itu kan harus terima, ya kan? Maksudnya qadarullah masya'a fa'ala, kan begitu. Bahwa ini adalah takdir Allah dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Karena itu menjadi takdir, maka itu sudah garis tangan. Yang penting kita tidak berteologinya bukan teologi Jabariyah gitu ya. Yang kalau ada sesuatu yang musibah menimpa kita itu menyalahkan Allah atau menyalahkan Tuhan gitu. Baik Prof, untuk kajian hari ini sebelum kita tutup ada quotes untuk sahabat kampus di rumah, Prof. Baik, terima kasih para pemirsa sahabat kampus kita makanya, Prof. Oke, baik, para sahabat kampus, bahwa momen Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang semangat,
optimis dan juga progresif. Karena hanya dengan itu Allah akan membukakan jalan kemudahan-kemudahan dan juga jalan-jalan keberhasilan bagi kita, bagi Anda semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terima kasih sekali Prof atas quotes-nya. Sebelum kita tutup, ada kata-kata kali ini adalah bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.